Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Yuda Permana dari jurusan Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti praktikum fenomena dasar mesin yang diadakan oleh jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mekanisme batang yang telah saya ketahui setelah saya mengikuti praktikum fenomena dasar ini. Mekanisme 4 batang ini merupakan suatu mekanisme pada sebagian peralatan mekanik yang bertujuan untuk mencapai suatu proses atau pergerakan tertentu. Pada mekanisme 4 batang ini tersusun dari 4 batang, di mana antar batangnya ini disambungkan dengan yang bernama join. Ya, jadi join ini merupakan sambungan antara dua batang pada mekanisme 4 batang. Batang pada mekanisme 4 batang ini disebut dengan istilah link. Pada mekanisme 4 batang ini terdapat ilmu mempelajari tentang mekanika yang ada, di mana ilmu mempelajarinya yang pertama adalah kinematika dan dinematika. Kinematika merupakan sebuah ilmu mempelajari gerak relatif dengan mengabaikan penyebab dari terjadi gerak itu sendiri. Sedangkan kalau dinematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak relatif yang memfokuskan kepada penyebab terjadinya gerakan relatif itu sendiri. Nah, pada mekanisme 4 batang ini terdapat 3 jenis batangnya, di mana yang pertama ada batang statis, ada batang perangkai, dan ada batang engkolnya. Batang statis ini merupakan suatu batang yang menghubungkan antara O2 dan O4 atau menghubungkan antar poros. Sedangkan batang engkol adalah batang yang dapat bergerak baik secara rotasi ataupun osilasi. Nah, batang yang selanjutnya ada batang perangkai. Batang perangkai merupakan batang yang menghubungkan antara kedua engkol. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis dari mekanisme 4 batang. Pada mekanisme 4 batang ini terdapat beberapa jenis mekanismenya. Yang pertama ada crank rocker mekanis. Crank rocker mekanis ini merupakan salah satu mekanisme 4 batang, di mana pada mekanisme ini terdapat 2 jenis pergerakan. Ada pergerakan secara rotasi dan ada pergerakan secara osilasi. Batang 2 dan batang 4 pada mekanisme ini merupakan engkol dari mekanisme ini, di mana batang 2 ini merupakan engkol rotasinya atau crank armnya, dan batang 4 merupakan engkol osilasinya atau rocker armnya. Sedangkan batang 3 dan batang 1-nya ini merupakan batang tetap dari mekanisme ini. Selanjutnya ada double crank mekanis. Pada double crank mekanis ini, batang-batangnya ini tersusun sejajar dan sama panjang, sehingga pada proses beroperasinya double crank ini, batang-batang ini seolah-olah akan membentuk seperti jajar genjang ya. Bisa kita lihat nih di sini ya. Nah, pada double crank ini pergerakan yang dihasilkan adalah secara rotasi, di mana engkolnya adalah batang 2 dan batang 4, sedangkan batang 3 dan batang 1 merupakan batang tetapnya. Selanjutnya ada drag link mekanis. Nah, drag link mekanis ini hampir serupa dengan double crank, di mana pergerakannya ini sama-sama menghasilkan sebuah pergerakan rotasi. Pada drag link mekanis ini, dia itu kecepatan putarnya itu berbeda. Ya, berbeda dengan si double crank yang sebelumnya. Kalau double crank itu kecepatan antar dua pergerakan ini sama-sama. Sedangkan kalau drag link ini berbeda ya. Ini bisa kita lihat. Drag link ini ada lingkaran kecil dan lingkaran besarnya ini. Pada drag link mekanis ini, batang 2 ini dan batang 4 merupakan engkol pergerakannya atau crank armnya. Ya. Selanjutnya ada double rocker mekanis. Double rocker mekanis ini merupakan salah satu jenis mekanisme 4 batang, di mana pada mekanisme ini pergerakan yang terjadi adalah oksilasi. Berikut merupakan contoh mekanisme 4 batang dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang yang bersepeda merupakan salah satu contoh mekanisme 4 batang jenis crank rocker mekanis.
Pada seseorang bersepeda ini, engkol oksilasi itu ada pada bagian paha orang tersebut, sedangkan engkol rotasinya ada pada bagian pedal sepeda dan batisnya merupakan batang perangkai atau kopler yang menghubungkan antara engkol oksilasi dan engkol rotasi pada mekanisme 4 batang kali ini. Dari video ini saya dapat menunjukkan bill of material dari pembuatan video dan contoh penerapan mekanisme 4 batang dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pada video kali ini saya menggunakan item berupa sepeda dengan nilai 0 rupiah. Hal ini dikarenakan saya hanya menggunakan benda atau peralatan berupa sepeda milik saya sendiri, sehingga saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pembuatan video kali ini. Ya, jadi itulah teman-teman apa itu mekanisme batang dan bagaimana contoh mekanisme batang ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini tentang mekanisme 4 batang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada abang-abang asisten laboratorium yang telah membantu saya dan membimbing saya dalam praktikum fenomena dasar kali ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Nanti Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.